Dalam retret yang berlangsung 8 hari, para kepala daerah akan mendapatkan materi dari puluhan menteri, Lemhanas, serta arahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah retret kepala daerah ini bisa menjamin sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Mas Toto, menurut Anda apakah acara retret Ya, kepala daerah ini bisa menjamin sinkronisasi pusat dan daerah itu akan selalu terjadi? tidak ada jaminan ya, Mas Egan ya. Mau dibuat sehebat apapun, ini kan bukan sebuah satu momen yang bisa diciptakan hanya dalam satu waktu. Karena nanti ketika sudah berjalan dari sisi tata negara, struktur pemerintahan, yang akan terlibat langsung terutama adalah gubernur dengan para bupati wali kota. Gubernur dalam hal ini mewakili pemerintah pusat melakukan fungsi koordinasi dan supervisi. Jadi akan sangat bergantung sebetulnya kepada karakter gubernur juga yang memang kita tahu dalam konteks pemilihan langsung yang baik di level gubernur, bupati, wali kota, kadangkala ada perasaan bahwa bupati atau wali kota ini memiliki otonominya sendiri, sehingga Ya. kemudian seringkali miskomunikasi, ego di antara kepemimpinan di level 1 dan level 2 terjadi. Tetapi memang ini kan sebenarnya hanya sebuah upaya merevisi dari kegiatan yang dulu-dulu memang sudah berlangsung, didasarkan pada payung hukum Undang-Undang 23 2014 dan terkait dengan Lemhanas, lalu kemudian dari materi-materi Kemendagri. Jadi kalau dikatakan memang dibutuhkan, menurut saya dibutuhkan. Apakah kemudian sudah berusaha menampung Inpres 1 2025 terkait dengan efisiensi juga paling tidak biasanya sebulan lebih kegiatan seperti ini kita apresiasi lah, paling tidak ini sudah diperpendek menjadi 7 hari, walaupun tetap ada catatan kritik-kritik. Kenapa tidak kemudian ketika habis dilantik dan dilantiknya di Jakarta, kenapa sih nggak diadakan di dekat Jakarta saja kalau mau bicara efisiensi? Yang kedua Ya. mungkin kritik dari sebagian teman-teman aktivis masyarakat sipil yang mengatakan kenapa nuansanya terlalu tentara. Dan kita tahu pasti ini terkait dengan latar belakang presiden sebagai seorang tentara. Tapi saya pikir kita coba berpikir positif. Paling tidak ini akan mempererat soliditas dan kemudian saya berharap bukan acara basa-basi, tapi Ya. memang terkait dengan arahan dari menteri-menteri yang bisa mensinergikan bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apalagi ada kebijakan pemerintah pusat yang sampai saat ini masih dianggap cukup kontroversial, terbukti dari demo yang bahkan malam ini atau sore ini masih berlangsung di Jakarta. Ya, Mas Toto, karena dianggap terlalu tentara itu tadi, maka ada kekhawatiran bahwa kedepannya itu hubungan antara pusat dan daerah itu sifatnya bersifat sentralistik begitu. Apakah memang itu yang sedang dicoba untuk dilakukan dalam retret ini menurut Anda? Iya, kalau kita lihat memang seperti simbolisasi bahwa kemudian pelantikan bupati wali kota sekarang terjadinya di istana berbarengan dengan gubernur atau wakil gubernur ya. Ini memang ada yang kemudian menafsirkan simbol dari resentralisasi bahwa kemudian seakan-akan semuanya terpusat di pemerintah pusat. Tetapi apakah ini kemudian akan berpengaruh besar secara tata negara selama tidak ada perubahan dari undang-undang terkait, menurut saya kita tidak perlu terlalu khawatir. Yang mungkin bisa kemudian harus dijawab secara transparan oleh pemerintah kan adalah mulai muncul kritik-kritik misalnya terkait dengan gaya-gaya yang melibatkan nuansa seperti di fungsi ABRI. Nah ini yang Ya. menurut saya walaupun Pak Prabowo berlatar belakang tentara, yang terpenting adalah Pak Prabowo tetap memposisikan diri sebagai pemimpin sipil, sebagai seorang presiden, dan bagaimana kemudian tetap berpegang pada aturan undang-undang. Walaupun misalnya kita tahu dalam beberapa penempatan dalam badan negara banyak sekali ya jenderal-jenderal yang ditempatkan selama tidak melanggar aturan, saya pikir tidak ada masalah. Apakah memang sistem komando itu yang akan nanti diterapkan oleh Presiden kepada kepala daerah ini, Mas Toto? Iya, sistem komando kalau dalam arti hanya karakter pimpinan tidak ada masalah. Tapi kalau dalam arti kemudian melanggar undang-undang otonomi yang ada, lalu kemudian mengintervensi kedaulatan yang dimiliki oleh bupati wali kota yang memang dipilih langsung juga, apalagi kalau kemudian ujungnya misalnya mengarah pada upaya untuk pilkada tidak langsung, kepada pemilu tidak langsung, itu yang menurut saya harus kita tolak kalau semangatnya adalah reformasi. Apalagi Pak Prabowo memang sempat
dalam sebuah pidatonya mengeluarkan ide atau narasi lah mengenai pilkada tidak langsung. Menurut saya itu yang harus ditolak. Tetapi kalau masih dalam konteks karakter kepemimpinan, lalu gaya-gaya diklat yang memang mencampurkan ala-ala tentara, selama masih dalam konteks koridor undang-undang yang berlaku, saya pikir tidak masalah. Ini masalah gaya kepemimpinan saja. Ya, menyinggung tentang efisiensi tadi, Mas Toto, apakah memang dalam acara ini ada kesan bahwa memang kepala daerah menginginkan bahwa para kepala daerah ini lebih memprioritaskan mengenai efisiensi dibandingkan menunaikan janji-janji politik mereka di daerahnya? Iya, saya berharap ini tidak sekedar pengarahan mengenai efisiensi saja ya, karena yang paling penting kan sebenarnya buat Pak Prabowo adalah memastikan cita-citanya itu dengan semua program prioritasnya bisa terlaksana. Bukan kemudian terkait dengan efisiensi saja. Efisiensi ini kan hanya salah satu tools dari bagaimana kemudian ketika anggaran-anggaran ini dianggap lebih efisien, sehingga ada cadangan dana yang bisa dipergunakan untuk proyek-proyek yang sifatnya strategis. Dan menurut saya tetap pemerintah harus berkaca diri dulu dalam hal ini pemerintah pusat. Misalnya ya mengakui bahwa sempat ada formula yang salah dalam efisiensi di tahap awal, dan itu kan terbukti dengan adanya revisi dari formula efisiensi. Dulu dikatakan beberapa pelayanan dasar terkait pendidikan, kesehatan sempat kemudian dikorbankan. Itu yang menurut saya harus ditegaskan ke pemerintahan daerah sehingga kegalauan tidak terjadi, sehingga pemerintah daerah bisa melakukan efisiensi ini dengan formula yang benar, tidak dalam bentuk kegamangan, dalam formula yang sempat berubah-ubah. Yang kedua, saya berharap juga efisiensi ini bisa ditunjukkan oleh pemerintah pusat dalam konteks bagaimana mereka menjadi role model, menjadi teladan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah betul menteri-menteri misalnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya efisien. Ketika kita lihat menteri misalnya masih ada yang mengatakan menggunakan private jet, masih banyak yang misalnya menggunakan bisnis kelas. Ini akan berpengaruh secara psikologis kepada kepala-kepala daerah yang kemudian ketika melihat bahwa di pemerintahan pusat ada semangat yang sama terkait dengan efisiensi dengan memberikan teladan, termasuk oleh presiden sendiri, mereka juga akan dengan senang hati punya sikap yang sama secara psikologis, sehingga kemudian efisiensi ini bisa dilakukan secara sukarela, bukan dalam konteks keterpaksaan. Itu poin yang penting menurut saya. Tapi apakah mampu kepala daerah ini efisien, tapi kemudian janji politiknya juga tertunaikan semuanya begitu, Mas Toto? Menurut Anda bagaimana? Ya, di situ kan seninya ya. Kalau memang berbasiskan Impres nomor 1 2025 yang dikatakan selalu dijelaskan bahwa lemak-lemak jahat ini yang dikurangi terkait dengan kunjungan dinas, ATK, rapat-rapat misalnya. Tapi saya juga berharap bahwa kemudian ini tidak dipukul rata. Jadi gini Mas Egan, ketika ada kritik bahwa retret ini kok seakan-akan inkonsistensi, bahwa harus keluar uang 13 miliar, dan kemudian terjadi perdebatan sempat awalnya dibebankan kepada APBD, sekarang diambil alih oleh Kemendagri. Kan menjadi pertanyaan, kenapa kalau retret ini dianggap sebagai keharusan, dianggap penting. Tapi di sisi lain Pak Prabowo mengatakan udah nggak perlu lagi FGD misalnya gitu ya, yang sifatnya sama-sama terkait dengan hal-hal yang ilmiah. Artinya apa? Pemerintah pusat harusnya secara dinamis juga menentukan formulasi yang sifatnya dinamis, misalnya terkait dengan seminar, terkait dengan kunjungan dinas mau ke dalam negeri ataupun ke luar negeri. Itu memang nggak bisa dipukul rata. Sebagai contoh, tidak mungkin Kemenlu misalnya dalam konteks kementerian ya, atau BPKM yang membutuhkan lobby-lobby, yang membutuhkan kunjungan untuk lobby ke luar negeri termasuk sekalipun, lalu dipukul rata dengan kementerian lain dalam konteks melakukan efisiensi. Itu juga yang mungkin kan terjadi dalam kebutuhan yang berbeda-beda dari masing-masing misalnya pemerintahan daerah. Kalau kita bicara Bali misalnya, konteks membangun kerjasama dengan luar negeri tentu saja akan berbeda dengan daerah yang tidak melandaskan PAD-nya pada kunjungan pariwisata misalnya, atau hubungan luar negeri dengan pihak lain. Ini yang menurut saya harus dilihat secara dinamis, sehingga kemudian efisiensi ini dilihat memang didasarkan pada kebutuhan yang memang harus dilandaskan pada dialog dengan pemerintahan daerah dalam konteks secara bottom up, sehingga kemudian tidak muncul keterpaksaan yang malah berakibat bisa seperti yang Mas Egen katakan tadi, bahwa efisien betul, tetapi efektivitas mencapai target itu malah kemudian akan dikorbankan.
Mas Toto, jadi pemerintah pusat ini sudah memberikan contoh yang baik belum sih dalam kemudian melakukan efisiensi tapi kemudian tetap efektif begitu? Contohnya dalam acara retret ini aja. Ya, dalam konteks retret ini ya ada beberapa catatan kecil yang menurut saya memang perlu dijawab ya. Yang pertama ya sudah harus diterima bahwa ini mungkin tempat yang terbaik. Kalau kita hanya bicara efisiensi, tentu lebih baik sebenarnya tadinya adalah ketika berbicara mengenai dari dilantiknya di Jakarta ya dibikin saja di daerah Jakarta sehingga nggak ada ongkos kemudian naik pesawat keluar kota dan kita tahu ya kebanyakan dari kepala daerah ini akan menggunakan bisnis misal bisnis kelas ya. Lalu kemudian kebanyakan kan kalau dari Magelang, dari Jogja, terbang lagi ke Jakarta baru bisa ke daerahnya. Karena tidak semua bandara bisa langsung ke daerahnya. Itu catatan kecil satu misalnya. Yang kedua, catatan kecil juga yang sempat ramai di media adalah apakah betul misalnya bahwa ini tidak melibatkan IO, namanya PT Lembah Titar yang tanda kutip menjadi bagian dari Partai Gerindra. Walaupun sudah dibantah ya. Menurut saya ini harus transparan. Sehingga kemudian dalam konteks efisiensi ini kan bukan sekedar bicara angka ya, tapi bagaimana kelegowoan dari pejabat baik kementerian ataupun daerah untuk tidak kemudian terlibat konflik of interest juga, terlibat dalam hal-hal yang kemudian bisa membebani anggaran, apalagi ada sisi konflik of interest. Ya saya berharap ada penjelasan-penjelasan itu yang secara terang benderang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, istana, sehingga kemudian efisiensi ini bisa dimulai dengan sebuah teladan yang akhirnya diikut oleh semua jajaran di bawah. Oke, Mas Toto, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Terima kasih. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.